Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, hari ini kita udah masuk subtema 4, yaitu tentang perkembangan teknologi transportasi. Kemarin kan udah Budia kasih cerita lagi soal tentang cerita mencari tahu cerita per paragraf. Jadi cerita per paragraf itu hampir sama dengan yang namanya mencari kalimat utama di setiap paragraf. Oke, hari ini kita akan lanjutkan temanya pembelajarannya. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa di tempat, dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini kita udah masuk slide berikutnya. Silakan kalian buka buku halaman 170. Di sini ada teks berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik dengan kuda. Benny melihat orang-orang Manado menggunakan bermacam alat transportasi. Ada yang bersepeda, ada yang mengendarai mobil, ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Dulu orang berpergian dengan menggunakan bendi, sedangkan saat ini orang berpergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Oke, dari Budia tuh pernah naik kereta, pernah, kapal juga pernah, terus apa lagi? Kayaknya cuma itu. Kereta udah. Ini yang darat ya, darat. Ini yang perairan. Udah, itu aja. Tapi kalau pesawat, alhamdulillah belum pernah. Karena Budia tidak ada saudara yang ada di jauh, jadi belum pernah menggunakan pesawat atau belum pernah naik namanya pesawat. Oke, kita lanjut. Oh iya, sebelumnya bendi itu tuh sama kayak delman, tapi lebih kecil ukurannya. Ukuran lebih kecil. Nah, kalau di Jogja, di kota kita, itu biasanya namanya apa? Andong. Kalau di Malioboro itu bedanya juga, bendi itu rodanya hanya satu, sedangkan andong rodanya dua. Kalian bisa cari nanti ya, bendi itu kayak apa, delman seperti apa, andong seperti apa. Setiap daerah nyebutnya beda-beda. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut ke buku halaman 172. Perkembangan menggunakan alat transportasi dari masa ke masa. Nah, ini kita coba urutkan. Kalau dari yang pertama kira-kira yang mana? Oke, berarti yang pertama tuh kira-kira adalah ini. Ini yang pertama. Sebelum mereka bisa memanfaatkan kuda, sebelum ditemukannya roda, ini roda ya yang paling penting. Ganti pena dulu. Sebelum ditemukannya roda, pertama kali orang itu berpindah ke satu tempat yang lain dengan jalan kaki. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan kuda. Itu pun tidak semua orang menggunakan kuda. 1, 2. Kemudian yang ketiga. Nah, setelah kuda ditemukan lagi. Setelah orang menggunakan kuda sebagai alat transportasi, kemudian ditemukan roda dulu. Nah, roda ditemukan baru dipakaikan ke kuda untuk menarik benda yang berada di belakangnya. Berarti ini yang ketiga ya. Yang keempat adalah mobil. Ini yang keempat, mobil. Hampir sama dengan kuda,
mobil itu juga tidak semua orang memiliki, tapi untuk angkutan umum oke. Biasanya untuk angkutan umum misalnya taksi atau bis itu seperti itu. Oh ya, informasi, orang yang memiliki kuda itu berarti dia orang yang cukup berada. Berada itu maksudnya adalah kaya. Kaya. Karena kuda itu harganya bisa mencapai 100 juta lebih. Untuk standar yang paling bagus ya, kuda pacuan lah gitu. Nah, setelah yang keempat ini baru kita masuk ke yang terakhir ini perkembangannya, yaitu pesawat. Ini yang kelima. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, sekarang kalian buka buku halaman 173. Membuat kerajinan mobil kertas. Oke. Tugas kerajinan mobil dilakukan hari Sabtu. Oke, ada penjelasan di sini. Jadi, kalian akan membuat prakarya di sini. Membuat kerajinan dari kardus bekas. Boleh kardus susu, snack, atau apapun itu, tidak harus yang besar ya, maksudnya jangan kardus sarimi ya, kardus sarimi lagi, mie instan, jangan, yang kecil-kecil aja karena kan skalanya kecil. Nah, nanti kalian silahkan membuat ini, durasinya dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dikumpul, berarti selama 3 hari silakan kalian membuat prakarya ini. Oke, hari Sabtu dikumpulnya via foto. Oke, begitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya Budia. Oke, next. Oke, silakan kan buka buku halaman 176. Oke, di sini kemarin kalian sudah mengenal yang namanya satuan panjang, yaitu sentimeter. Kemarin kalian ngitung beberapa bangun datar itu hitungannya menghitung ini ya, kotak atau ruasnya. Kalau kotak itu ngitung luas, kalau ruasnya berarti itu ngitung kelilingnya. Misalnya kayak gini. Nah, ini kelilingnya berapa ini? Nah, kalian hitung tuh satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kelilingnya ya. Tapi karena sekarang sudah mengenal yang namanya satuan panjang nih, senti, maka dari itu ruasnya sekarang sudah hilang. Ruasnya hilang, digabung. Digabung. Jadi kayak gini. Yang bawah seperti ini. Jadi malah enak. Kita tinggal ngitung jumlahnya. Ingat, bangun A ini ada sisinya ada. Walaupun yang ada angkanya ini hanya bagian atas dan kanan, tapi kalau yang namanya menghitung keliling, berarti semua sisinya sek mageri loh. Pinggir-pinggir ini ada berapa? Pinggir-pinggirnya ada 4 ya, berarti keempat pinggirnya dijumlahkan. Jangan karena hanya ada 2 angka. Nah, 15 dan 8 ini kalian cuma ngitung yang itu, salah. Sekarang kita hitung yang bangun A ini. Kalau bangun lagi. Kalau garis atas, pagar yang atas, pinggir-pinggir yang atas ini 15, berarti yang bawah juga 15, sama. Kalau yang kanan 8, berarti yang kiri juga 8. Sekarang udah ketemu nih, atas 15, kanan 8, bawah 15, kiri 8. Sekarang kita jumlahkan. 15 ditambah 8 ditambah 15 tambah 8 sama dengan berapa? 46 cm. Jangan lupa ditulis satuannya. Bangun B, keliling B sama dengan, oke, kita jumlahkan ini sisinya. Nah, ini enak nih, kelihatan semua. Nah, ada 5 toh, ada 5. 7 ditambah 7 ditambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan berapa? 35 cm. Sampai sini jelas ya. Sekarang kita coba lagi. Budia tak hapus dulu ini. Misalnya bangunnya seperti ini. Nah,
sini 8, sini 6, sini 4, sini 1, sini 7, sini 10. Keliling, ini bangun C misalnya, keliling bangun C sama dengan, ingat, atas ini ada 6, terus 6, ada yang turun, ini yang turun juga dihitung ya, jangan cuma yang menghadap ke atas. Yang turun ini ada 1 tuh tadi, 1 tuh panjangnya, 6 tambah 1, ada yang mendata lagi 4, tambah 4, yang di samping kiri, kiri kanan berapa ini? Tambah 7, bawah berapa? 10, kiri berapa? 8, jumlahnya berapa? 6 tambah 4, 6 tambah 1, 7, 7 tambah 4, 11, 11 tambah 7, 18, 18 tambah 10, 28, 28 tambah 8, 36 cm. Ulangi ya. Contoh bangun ini. Oke. 8 sama 4. Oke. Keliling bangun D sama dengan berapa? Ingat, jangan karena angkanya cuma muncul di atas dan di kanan, kalian hanya menjumlahkan yang atas dan yang kanan. Salah. Kita harus cari tahu dulu yang bagian sebelah sini berapa, bagian bawah berapa. Kalau atas 8 berarti bawah juga 8. Kalau kanan 4 berarti kiri juga 4. Sampai sini paham ya? Sekarang kita jumlah. 8 tambah 4 tambah 8 tambah 4 sama dengan 24 cm. Sampai sini paham? Contoh lagi. Sekarang kita bangunnya persegi. Ingat, kalau persegi panjang itu memang sisi atas, pagar yang atas atau pinggir-pinggir yang atas itu sama dengan yang bawah. Kalau yang samping kanan itu pasti sama dengan yang samping kiri. Itu kalau persegi panjang. Kalau persegi, nah ini persegi ya. Misalnya, kalau di sini ditulis 8, otomatis ini juga 8, sini juga 8, sini juga 8 karena ini apa? Persegi. Bukan persegi panjang. Berarti kelilingnya berapa? 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan berapa? 32 cm. Kemudian lagi, oh ya, contoh lagi. Bentar. Ini persegi panjang, yang ini persegi. Sini panjangnya 8, sini panjangnya 3, sini 4. Oke. Ingat, kalau persegi panjang, atas ataupun bawah, Budi hapus dulu, bentar, Budi ganti. Biar ini, Budi ganti posisinya. Nah, di sini 8, 3. Kalau bawah 8 berarti atas juga 8. Kalau kiri 3 berarti kanan 3. Berarti jumlahnya berapa? K sama dengan 8 tambah 3 tambah 8 tambah 3 sama dengan 22. Yang ini bangunnya persegi. Kalau persegi itu sisinya keempat, pinggirannya ini tuh sama. Atas 4, kanan 4, bawah 4, kiri 4. Keliling artinya sama dengan berapa? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan berapa? 16 cm. Sampai sini jelas? Jelas ya? Oke, bentar. Udah, terus dulu. Ini tugas pertama. Yang tadi. Tugas 1. Oke. Nah, tugas kedua adalah silahkan kalian melengkapi tabel halaman 182. Di situ ada 2 tabel. Kolom pertama atau kolom yang sebelah kiri
Ini tindakan menjaga keselamatan, memperhatikan teman yang bermain di pantai, menemani teman melakukan kegiatan di pantai, mengingatkan teman jika ada ombak besar, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Alasannya apa? Kenapa harus menyingkirkan benda tajam dalam air? Agar tidak terkena benda tajam. Terus, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Kenapa harus diingatkan? Karena agar teman tersebut tidak terseret ombak. Oke, ini Budi udah ngasih 2 contoh. Silahkan kalian lengkapi yang nomor 1 dan 2, 3. Ingat ini tindakannya silahkan kalian tulis ya. Jadi cuma sampai sini aja nanti tulisnya. Sampai sini. Nah, seperti itu ya. Next, itu tugas yang kedua. Tugas ketiga, silahkan kalian sebutkan alat-alat transportasi. Darat sebutkan 4. 1, 2, 3, 4. Laut sebutkan 4 jenis. 1, 2, 3, 4. Maksudnya sebutkan 4 kendaraan ya. Yang ketiga di udara ada 4 kendaraan. 1, 2, 3, 4. Oke? Itu tugas yang ketiga. Tugas berikutnya, belum. Dan ini ada soal lagi atau penjelasan soal lagi di halaman 187. Silakan kalian buka terlebih dahulu. Ini kejadiannya ceritanya di stasiun. Udin dan keluarganya menunggu kereta di dekat peron. Peron adalah pelataran tempat penumpang naik dan turun dari kereta. Di sekitar peron ada kursi-kursi menunggu. Kursi peron berbentuk persegi panjang. Jika panjang kursi 250 dan lebarnya 50, berapakah keliling kursi peron? Oke. Kalau yang namanya panjang, kalian fokusnya bagian atas dan bawah. Kalau kalian mau meniteni bagian angka atau kalian patokannya angka, biasanya panjang itu angkanya lebih besar atau banyak. Kemudian lebar itu yang sebelah kanan plus kiri, itu namanya lebar. Biasanya angka lebih kecil dari panjang. Oke? Sekarang kita dihapus dulu. Berarti yang atas ini apa namanya? Panjang. Kanan lebar, bawah panjang, kiri lebar. Oke, sekarang kita tulis dulu nih. Panjangnya berapa? P sama dengan 250 cm. L atau lebar sama dengan berapa? 50 cm. Keliling kursi peron sama dengan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau atas tambah kanan tambah bawah tambah kiri. Berarti berapa? 250 tambah 50 tambah 250 tambah 50 sama dengan berapa? 600 cm. Jelas ya? Next. Ini udah tadi. Oke, silakan kalian buka halaman 188. Itu ada soal jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Budi akan kasih soal contohnya yang F. Ingat, yang bawah ini namanya panjang, yang kanan namanya lebar, atas juga panjang, kiri juga lebar. Kalau bawah 36, atas juga 36. Kalau kanan 12, berarti kiri juga 12. Sekarang kita hitung. F kelilingnya berapa F? Ingat, dari atas dulu 36, terus dari kanan 12 ditambah bawah berapa? 36 tambah kiri berapa? 12 sama dengan berapa?
cm. Berarti tugas kalian tinggal ngerjakan yang A, B, C, D, E. Ini ya tugasnya. Jadi kerjakan nomor A sampai E. Ada yang belum jelas sampai sini, nanti jangan lupa tugasnya dikirim ke Budia. Ingat, materi yang Budia sampaikan di YouTube itu sama dengan materi yang Budia sampaikan untuk anak yang ikut simulasi hari ini. Jadi soalnya pun sama. Oke? Oke, karena materinya sudah habis, Budia akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye.